Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Bang Nakutin dalam Bincang Seram dan Nakutin. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Dan malam ini saya akan membawakan sebuah paranormal experience, sebuah kisah nyata yang disampaikan melalui tweet akun Twitter @heyitak. Sebelumnya aku mau berterima kasih ke teman-teman kos A15 sudah mau berbagi paranormal experience yang pernah kita alami selama ngekos, dan untuk kenyamanan bersama nama dan lokasi akan disamarkan. Dan buat yang sudah tahu lokasi cerita ini tolong jangan disebutin ya. Perkenalkan, namaku Itak. Tahun 2013 aku mulai kuliah di salah satu universitas negeri di Kota Malang. Karena nggak punya kerabat yang tinggal dekat kampus, jadi aku memutuskan untuk ngekos. Kosan pertamaku ada di kawasan padat penduduk. Setelah beberapa bulan di Malang, salah satu teman sekelasku di SMA, namanya Cika, ngabarin kalau dia pindah kos dekat kampusku dan ngundang aku main ke kosnya. Kos Putri A15 namanya. Aku kesana jalan kaki karena letaknya nggak jauh dari tempatku. Kos A15 ada di tengah kota, berdekatan dengan SMA, SMK, dan kampus, kantor-kantor. Tapi lingkungannya tetap asri dan sepi. Banyak pohon besar dan rumah lawas di sepanjang jalan. Setelah 30 menit berjalan, sampailah aku di kos A15. Kos A15 letaknya di tikungan jalan berhadapan dengan hutan kota. Bangunannya 2 lantai dengan halaman luas dan taman tak terawat. Sebenarnya lebih mirip villa daripada kosan. Pagar besi mengitari rumah sehingga bangunannya bisa terlihat dari depan, dan di samping jalan tanpa terhalang tembok. Di sudut halaman tumbuh pohon beringin yang gak terlalu besar. Tiap angin berhembus, akar gantungnya akan berayun-ayun. Cukup ngeri kalau melihatnya di malam hari. Di sisi lainnya ditanami bambu dekat kolam berbentuk lingkaran, lengkap dengan pancuran yang sudah lama gak terpakai. "Cika, aku di depan, bukain gerbang," kataku. "Oh Itak, bentar," serunya dari balik jendela lantai 2 lalu turun untuk membuka gerbang. "Kosmu ngeri, besar banget. Berapa orang yang menghuni?" "Berapa ya? Dikit kok. Banyak kamar kosong. Lantai 1 terdiri dari ruang tamu yang luas, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi berdekatan. 1 kamar super besar plus kamar mandi dalam dan dapur. Di dekat ketiga kamar mandi, nampak tangga menuju lantai atas yang terbuat dari kayu, sehingga berbunyi duk duk duk, tanda seseorang melewatinya. Lantai 2 juga didominasi kayu. Ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi yang uniknya dilengkapi wastafel dan bathtub yang enggak berfungsi. Di samping kamar mandi ada pintu keluar menuju jemuran dan balkon. Kos-kosan macam apa yang semewah dan seestetik ini, pikirku. Cika sekamar dengan Maya, dan Maya ini adalah juga teman se-SMA denganku. Lantai dipan tingkat dan tembok kamar mandi didominasi oleh kayu. Di samping dipan ada 2 jendela teralis menghadap arah luar. Nampak jelas hutan kota tak terawat. Kalau pagi tupai dan burung sering kelihatan. Asri, tenang, sejuk, dan sunyi. Beberapa kali aku main ke kosan Cika, sampai suatu ketika berpapasan dengan Mbak Nisa. "Loh, Mbak Nisa kos di sini juga toh? Aku baru tahu." Mbak Nisa ini adalah seniorku di UKM. "Iya Tak, kamu temannya Cika?" "Iya." "Kamarku sebelahan loh sama Cika. Kok nggak pernah ketemu sampean sih, padahal aku sering kesini loh," kataku. "Aku jarang di kosan Tak, lebih sering di UKM, apalagi kalau anak kosan lagi keluar." "Enak ya kos di sini," celetukku. "Enak-enak serem," jawabnya sambil tersenyum lalu pamit berangkat ke kampus. Beberapa bulan setelahnya, Mbak Nisa dan kakaknya yang tinggal sekamar memilih pindah kos sebelum masa sewa habis. Penasaran, tapi belum ada kesempatan untuk bertanya.
Sampai akhirnya ketika kami sedang ada kegiatan di UKM, Mbak Nisa bersedia cerita apa yang selama ini dia alami. Pernah suatu sore Mbak Nisa nonton TV untuk mengusir kebosanan karena pada saat itu sedang sendiri tanpa kesibukan. Saat sedang asik nonton TV, tiba-tiba terdengar suara kelenting-kelenting. Mungkin hanger baju kena angin, batinnya menenangkan. Kelinting-kelinting terdengar lagi. Spontan Mbak Nisa menoleh ke arah jendela. Nampak bayangan anak kecil berlari sambil tertawa dari arah jemuran sampai ke depan kamar mandi. Kejadian itu berlangsung sekitar 5-10 detik. Mencoba berpikir positif, tapi bagaimana bisa? Soalnya kosan ini tertutup, orang luar apalagi anak-anak nggak bisa sembarangan masuk. Kalaupun kerabat dari penghuni kos, Mbak Nisa pasti tahu karena penghuninya hanya segelintir dan dari tadi nggak ada bunyi dari anak tangga tanda orang naik ke lantai 2. Karena takut, akhirnya Mbak Nisa memilih tidur. Bayangan anak kecil itu menampakkan diri beberapa kali dengan tawanya yang sayup-sayup. Waktu kemunculannya selalu sama, sore menjelang maghrib. Jadi itu alasan Mbak Nisa lebih memilih berada di sekret UKM daripada sendirian di kosan. Senin pagi Mbak Nisa yang sedang manasin mesin motor dikagetkan dengan tetangga samping kos yang datang menyapa. Nggak ada angin, nggak ada hujan, beliau bertanya, "Mbak, nggak apa-apa nih ngekos di situ?" Tanyanya dengan raut penasaran. "Aman Bu, cuma kadang ada suara jemuran kena angin," jawab Mbak Nisa seolah paham arah pembicaraan ibu tersebut. "Hati-hati loh Mbak, di rumah ini banyak kejadian," katanya. Setelah memberi peringatan tanpa penjelasan, beliau lalu pergi. Mbak Nisa mencoba nggak berpikir ke arah mistis. Oh, mungkin karena persaingan usaha, batinnya. Tapi nggak bisa dipungkiri setelah obrolan ganjil dengan ibu itu, Mbak Nisa semakin was-was. Puncaknya adalah sekitar jam 8 malam, Mbak Nisa yang sudah merasa ngantuk memutuskan tidur lebih awal. Malam itu sunyi, satu-satunya bunyi berasal dari jarum jam dinding. Beberapa menit rebahan belum juga pulas, masih setengah sadar Mbak Nisa merasa ada sesuatu yang membuatnya nggak nyaman. Ketika membuka mata, di samping kasur nampak sosok laki-laki, hitam pekat sedang duduk. Sosok itu bersandar dengan lutut ditekuk dan salah satu tangan menopang dagu dan tangan lainnya terbujur lurus. Mbak Nisa membeku seketika. Setelah berusaha memejamkan mata, akhirnya Mbak Nisa tertidur. Setelah kejadian itu, besoknya Mbak Nisa demam. Merasa sudah sangat terganggu, Mbak Nisa dan kakaknya sepakat pindah kos walaupun masih ada sisa beberapa bulan. Singkat cerita, karena aku suka dengan ketenangan dan kenyamanan kos A15, maka tahun 2014 aku memutuskan pindah ke sana. Aku ajak temanku, Arin, untuk pindah dan menempati kamar di samping Cika, kamar Mbak Nisa dulu. Jadi lantai 2 diisi Cika sekamar dengan Maya dan aku sekamar dengan Arin. Kami menikmati kebersamaan di kos. Cika dan Maya pun jadi jarang keluar. Penghuni lantai 2 hanya kami berempat, serasa rumah sendiri. Jadi aku meragukan cerita Mbak Nisa. Kos ini terlihat suram mungkin karena besar, kurang terawat dan kebetulan lokasinya di depan hutan kota yang sepi. Kami sering mengundang teman untuk kumpul di ruang tamu, masak bareng, main Uno, nonton yang kadang gak tahu waktu, merasa bebas karena gak ada penjaga kos. Suatu ketika teman kami pamit pulang dan aku berniat mengantar ke depan untuk membuka gerbang. Saat itu aku tersadar. "Tahu kunciku nggak? Kok nggak ada ya?" tanyaku. "Terakhir kamu taruh di mana?" sahut Arin. "Kalau aku tahu di mana nggak akan nyari," sahutku. Lalu kami sibuk mencari. "Aku bukain gerbang dulu dong, mau pulang nih," kata temanku. "Aku nganter Timo dulu, habis itu aku bantuin nyari," kata Maya. Lalu Maya keluar mengantar Timo lalu kembali membantuku mencari kunci. Kami mencari di semua sudut ruang tamu, dapur, kamar, tempat-tempat yang sedari tadi aku lewati. Dan aku menyerah, kunciku sama sekali gak ketemu. Demi kenyamanan bersama, aku gandakan lagi kunci gerbang dan kamar. Dan seminggu berlalu, Sabtu pagi,
Aku dan Arin tiduran di kamar sebelah. Saat itu Cika sedang membongkar isi lemari pakaian. Diambilnya baju-baju dan dirapikan kembali. Di tengah-tengah aktivitasnya, "Tak, kuncimu." Dilemparkan benda itu ke arahku. "Loh, nemu di mana ini?" Dengan raut wajah bingung dan heran aku bertanya. "Di dalam sini," jawabnya. Kami berempat terdiam, berpikir bagaimana caranya kunci itu ada di dalam saku celana yang gak pernah dipakai Cika. Bahkan celana kusam itu berada di tumpukan baju paling bawah. Lama kami mencoba merasionalkan, tapi kok bisa ya? Dan daripada terus penasaran tapi gak dapat jawaban, kami abaikan kejanggalan itu. Yang terpenting kunci sudah ketemu dan gak dimanfaatin orang jahat. Setelah beberapa bulan aku tinggal dan mulai akrab dengan penghuni lain, salah satunya adalah Monska yang tinggal di kamar bawah. Aku, Maya, Arin, dan Cika beberapa kali main ke kamarnya. Nggak sering juga karena dia juga jarang di kos. Monska ini adalah salah satu penghuni lama dan anaknya cuek. Jadi aku nggak menyangka kalau dia sering diganggu juga di awal-awal ngekos. Dia cerita pengalaman aneh pertama yang dia alami terjadi di malam Jumat. Saat itu Monska lagi senang-senangnya baca novel Sherlock Holmes. Karena keasikan, nggak sadar sudah lewat tengah malam, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara gamelan. Suaranya terdengar jauh, tapi semakin lama semakin jelas. Nggak mungkin ada kegiatan di sekitar kos, pikirnya. Karena saat itu sunyi, bahkan suara orang atau motor lewat pun nggak ada, suara gamelan itu baru berhenti sekitar jam 3 pagi. Dan sejak kejadian itu, Monska nggak pernah bisa tidur sebelum dengar azan subuh. Dan gamelan itu suaranya sering muncul semenjak hari itu, Tak. Sampai kadang aku nggak ngegubri sama sekali, katanya. Lama-kelamaan, suara gamelan itu nggak pernah terdengar lagi dan Monska sudah merasa nyaman. Tapi suatu malam, nggak ada tanda gerbang dibuka, nggak ada langkah kaki, nggak ada suara motor, sunyi tiba-tiba suara sapu lidi menyapu jalan di tengah malam, terdengar tepat di depan kos. Mungkin tetangga sebelah. Tapi ngapain tetangga sebelah nyapu jalanan depan kota tengah malam, katanya pada diri sendiri. Hutan kota ini memang minim penerangan, salah satu sumber cahayanya tuh dari kosan kami. Mana mungkin ada yang berani nyapu di situ jam segini. Srek, srek, srek. Dan suara itu terdengar terus selama 30-45 menit. Lama juga, pikirku. Lalu aku menghiraukan rasa takut campur penasaran, Monska mencoba tidur. Tahun 2014, penghuni kos A15 hanya aku, Cika, Maya, Arin, Monska, dan Fatih. Tapi pertengahan tahun Fatih pindah kos, jadi tersisa kami berlima menghuni kos sebesar ini. Biar gak merasa sepi sendiri, Monska beli kucing kecil. Namanya Cino, lucu kan? Berjam-jam aku dan Maya main di kamar Monska, ngobrol sambil elus-elus Cino. Tengah hari kami kembali ke kamar masing-masing. Nggak lama Monska manggil kami dari bawah. "Kenapa, Mons?" kataku. Monska berdiri di depan pintu kamarnya dan dia terkunci dari dalam. Aku tadi cuci muka terus mau balik ke kamar tapi nggak bisa dibuka. Padahal tadi pintunya nggak kututup. Gimana nih, kasihan Cino di dalam. Dan setelah kami cek, pintu itu benar-benar terkunci. Kami bertiga pindah ke garasi untuk mengecek kondisi pintu kamar dari luar jendela. Nampak grendel pintu sudah dalam posisi lock. Kami nggak yakin angin penyebabnya. Apa Cino yang mainin? Enggak, posisinya terlalu tinggi. Jangankan grendel, naik meja aja Cino belum bisa. Kami coba menyentuh slot dengan galah, tapi susah karena gerakan tangan terhalang teralis jendela. Kami menyerah. Nggak berapa lama, Doni, pacarnya Monska, datang melihat kondisi kamar untuk mencari celah. Dia membobol ventilasi dari kamar sebelah dan berhasil masuk dan membuka pintu. Cika dan Arin yang baru datang ikut penasaran. Kami coba geser-geser slotnya. Lumayan seret loh ini, kok bisa pindah ya? Dan pintu kamar Monska jadi topik menarik siang itu.
Dan sama seperti kasus kunci dalam saku, kami nggak tahu penyebabnya. Ya sudah, toh Monska sudah bisa masuk ke kamar. Saat itu kosan sedang kosong. Arin pulang untuk makan, sholat, dan istirahat sebentar karena kuliah selanjutnya masih 3 jam lagi. Sudah jadi kebiasaan kalau ada waktu santai dia main game. Gak terasa 2 jam sudah dia main. Lupa kalau masih ada kuliah sore. Dan tiba-tiba tok tok tok. Refleks Arin nengok mencari sumber suara. Tok tok. Ketukannya berasal dari dalam lemari. Dia merasa merinding dan dia mengambil ransel dan kunci motor. Oke, aku berangkat, ucapnya gemetar sambil menutup pintu kamar. Karena Arin sekamar denganku, jadi dia cerita duluan ke aku. Mungkin suara cicak lagi dugem. Tanggapanku bercanda biar gak kelihatan takut. Sebenarnya aku juga beberapa kali dengar suara yang tidak jelas penyebabnya. Yang paling sering adalah suara langkah kaki saat nggak ada seorang pun selain aku di kos. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tangga dan lantai atas seluruhnya terbuat dari kayu. Jadi siapapun yang naik ke atas pasti terdengar langkahnya. Hari itu aku sendiri yang nggak ada jadwal kuliah. Keempat temanku sudah berangkat sejak pagi. Mulai lapar, aku cari Indomie di lantai bawah. Duk, 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 duk. Ada yang sudah pulang nih. Alhamdulillah nggak sendiri, pikirku. Kebiasaan kami tiap pulang kuliah pasti saling menyapa atau setidaknya ngomel mengeluhkan banyaknya tugas. Tapi ini nggak ada satupun suara dari mereka. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar lagi. Aku langsung lari ke depan tangga dan nggak ada siapa-siapa. Karena sudah terjadi beberapa kali, aku kesal dan penasaran, dan aku duduk di anak tangga teratas. Kutungguin nih, ayo naik, ucapku kencang. Lama menunggu, suara itu nggak muncul lagi. Dan ceklek. Oh, Maya pulang. Kamu ngapain di situ, Tak? Tadi ada suara orang naik, padahal nggak ada siapa-siapa. Penasaran, jadi aku tungguin, kataku. Kucing mungkin. Kucing sebesar orang, kataku. Lalu kami tertawa. Suara-suara aneh juga beberapa kali terdengar oleh Cika. Waktu terjadinya sama seperti Monska, selalu tengah malam. Yang paling diingat Cika saat itu jam 2 malam karena kebelet dia terbangun dari tidurnya. Masih ngumpulin nyawa, tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah jemuran. Sebuah tawa perempuan yang susah didefinisikan dengan akal sehat. Terdengar seperti campuran suara ketawa, nangis, dan kokok ayam, kencang dan jelas. Karena gagal membangunkan Maya, Cika nggak berani ke kamar mandi lalu kembali tidur. Menurutku salah satu cara agar tetap nyaman tinggal di sini tanpa merasa takut adalah mengabaikan suara-suara aneh yang muncul. Anggap saja hanya imajinasi. Halah, mungkin inilah, mungkin itulah, dan itu adalah menjadi respon andalan kami.